Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Firdaus dengan PM 23156118. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil yang saya buat untuk UAS Matkul Deep Learning. Oke, untuk proyek yang saya kerjakan itu adalah perbandingan MobileNet V2 dan Arabus dalam klasifikasi sampah. Jadi untuk penelitian ini dibuat untuk mengklasifikasikan sampah ke dalam 4 kelas utama, yaitu plastik, kertas logam, dan organik. Selain itu terdapat juga data unknown yang tidak digunakan pada tahap training, tetapi digunakan pada tahap validation dan testing untuk menguji apakah sistem mampu menolak objek yang tidak termasuk dalam kelas utama melalui mekanisme confidence threshold. Pendekatan tadi itu sesuai dengan rancangan eksperimen pada penelitian, yaitu model hanya dilatih pada 4 utama, sedangkan unknown digunakan untuk pengujian sistem open set sederhana. Jadi secara garis besar, hal yang akan saya presentasikan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan detail sistem yang dibuat, yaitu adalah sistem klasifikasi sampah, di mana kedua saya akan menjelaskan cara pengambilan dan penyusunan data. Nah, jadi untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan citra sampah dari berbagai sumber. Dataset itu yang saya kumpulkan itu sendiri itu dari pengambilan gambar secara mandiri, dan juga ada beberapa data yang saya ambil dari dataset terbuka seperti di Kaggle, dan saya juga membuat sebuah Google Form untuk meminta orang mengirimkan data sampah yang mungkin ada di sekitarnya. Jadi hal ini sebenarnya saya lakukan untuk meningkatkan variasi bentuk, warna, tekstur, pencahayaan, resolusi, dan latar belakang dari sampah. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, kelas yang digunakan itu ada 4 kelas utama dan 1 kelas unknown: plastik, kertas, logam, organik, dan juga unknown. Nantinya struktur datasetnya itu adalah kelima folder ini, dan untuk langkah-langkah yang saya lakukan nantinya, pertama jadi saya membersihkan dataset itu dulu, karena saya mengumpulkan dari berbagai sumber tadi. Jadi saya pilih gambar-gambar yang cocok dan ya seperti ini. Jadi saya pilih tuh, saya hapus gambar yang korup, tidak bisa dibaca. Jadi misal ada gambar yang rusak atau ekstensi gambarnya itu berbeda. Lalu saya hapus gambar yang resolusinya terlalu kecil, karena pada MobileNet itu biasanya itu menggunakan 224 kali 224. Jadi untuk gambar yang ukurannya kurang dari itu akan saya buang. Saya juga menghapus gambar dengan rasio aspek yang terlalu ekstrim. Misal di gambar itu ada hal-hal elemen di dalam gambar tersebut berbeda pada gambar dengan kelas jenis, tapi terlalu berbeda. Saya juga menghapus gambar-gambar yang blur, gelap, atau tidak terlihat dengan jelas. Lalu juga gambar yang terduplikat, dan juga saya memastikan gambar-gambar itu sesuai dengan saya letakkan di kelas yang sesuai, label gambarnya jadi sesuai. Untuk pembagian datasetnya, jadi saya membuat tiap dataset itu dibagi jadi 70% training, 15% validation, dan 15% testing. Untuk unknown itu tidak ada dataset trainingnya, tapi ada 15%, ada validasi dan juga testing saja. Nah, jadi bisa lihat sini untuk unknown itu 0, dan validation dan testingnya itu 50-50, karena nih, karena dia tidak ada data di trainingnya. Nah, selanjutnya adalah untuk perancangan model. Ini nanti akan saya lihat di kode saja. Oke, mungkin saya akan langsung kode. Oh ya, jadi ini adalah untuk datasetnya, itu saya simpan di drive. Nanti dulu di sini. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian install library-nya ya. Jadi yang pertama saya install itu di sini terlihat, sini saya menginstal scikit image. Itu adalah untuk mengekstraksi fitur gambar seperti HOG dan LBP, lalu ada joblib dan TKDM. Untuk itu untuk menyimpan model Adabusnya, dan
Untuk TKDM itu untuk menampilkan progress bar saat proses berjalan. Lalu adapun library digunakan ini library umum yang biasanya dibuat ya akan digunakan untuk membuat grafik segala macam. Lalu ada juga OS itu untuk operasi file dan ya library umum yang akan digunakan nanti. Lalu di sini ada nih mount Google Drive. Jadi nanti dia akan dihubungkan ke Google Drive ini. Jadi nanti datasetnya akan diambil langsung dari Google Drive. Lalu selanjutnya itu adalah konfigurasi. Jadi ini untuk pengaturan global yang nantinya dipakai di seluruh notebook. Bisa lihat sini ada sheetnya itu 42. Lalu ada ganti pad untuk padnya. Jadi nanti dia akan setelah mount ke akun dia bakal ke directory yang sesuai dengan yang sudah kita buat. Sini namanya dataset sampah. Lalu di sini ada image size. Kenapa image size-nya 24? 24 itu adalah karena MobileNet itu umum digunakan pada input citra berukuran 24 kali 24. Lalu di situ ada batch size-nya 32 karena biasanya batch size 32 itu dipilih karena cukup stabil untuk training dan masih aman untuk memori Google Colab. Jadi kelas itu kan dipisah menjadi dua, non class dan unknown class. Antara unknown class itu tidak akan digunakan untuk training. Lalu cleaning gambar, dicek kualitas gambarnya. Lalu simpan laporan tidak valid untuk ditampilkan tidak. Nah, jadi di sini juga saya menggunakan mimicry keywords. Jadi mimicry itu ada beberapa folder di plastik itu yang diberi nama mimicry. Jadi sebenarnya dia ini gambarnya daun mirip dengan organik, tapi sebenarnya adalah plastik. Ada kelas Y untuk dataset tidak seimbang ringan, lalu membangun membedal net itu. Jadi ini ada kita bisa lihat ada fungsi build itu untuk menerima jumlah kelas sebagai parameternya. Lalu ada ini ada data augmentation-nya itu untuk membuat variasi gambar secara otomatis saat training. Jadi di sini ada dia di flip, ada random rotation, random zoom, translasi dan kontras. Jadi itu di ya. Lalu ada base modelnya. Untuk image size-nya itu dia tadi kan dibuat array 24 jadi ini 24 ini 24 dan ini 3 itu umum untuk penggunaan MobileNet itu. Selanjutnya dilakukan training MobileNet-nya. Jadi sini ada early stop, jadi training kan berhenti jika file loss tidak membaik selama 10 epoch. Di patience-nya 10 epoch, jadi dia bakal ditunggu 10 epoch. Lalu ada reduce error value, itu jika file loss tidak membaik selama 5 epoch, learning rate dikurangi setengah. Jadi tujuannya agar model bisa belajar lebih halus. Terakhir ada model checkpoint, jadi dia akan disimpan model terbaik dari berdasarkan file loss-nya. Nanti akan ditampilkan epoch-nya, yang untuk epoch 1 itu akurasinya itu ada di 23. Terus sampai ke epoch 30 akurasinya ada di 81. Selanjutnya karena masih terasa mungkin masih kurang, kita lakukan tahap fine tuning. Nah, ini yang test close-nya. Jadi akurasi untuk yang test close itu di rain test close sudah di 89. Ini ada validation yang open set itu di puluhan, dan ini bentuk objek mimicry dia ada di 60 dan 17. Jadi untuk yang MobileNet ini dia memang kecil untuk pengecekan mimicry-nya. Soalnya dalam untuk ada bus di kita karena waktunya sudah habis, kita langsung saja ke hasilnya dan kita bandingkan. Untuk ada bus sendiri dia akurasinya pada keseluruhan data dia lebih kecil, dia hanya berkisar 10 yang open set, dan untuk akurasi 71 yang close set, tes close setnya itu hanya sekitar 71. Tapi untuk pengecekan objek mimicry dia ada bus cukup baik dan berhasil mendapatkan akurasi 1 untuk yang pengecekan mimicry untuk tes close setnya ya. Tapi untuk yang open set ya 67. Oke, jadi kesimpulannya untuk hasil eksperimen menunjukkan bahwa MobileNet memiliki performa lebih baik dibandingkan Adabus pada evaluasi closed maupun open set. Namun untuk Adabus sendiri dia bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk pengecekan objek mimicry. Sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.